Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuni Katrunada, nomor pokok mahasiswa 101201445 dari kelas C6 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 materi yang sudah dibahas dalam perkuliahan saya guna memenuhi tugas pendidikan agama. Ma'rifatul Insan bagian ke-1. Asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dan ruh. Unsur-unsur manusia: 1. Kolbu, 2. Akal, 3. Jasad. Balasan untuk manusia: 1. Bisa berakibat surga bila manusia melakukan kebaikan. 2. Bisa berakibat neraka bila manusia melakukan keburukan. Ma'rifatul Insan bagian kedua, yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia: 1. Sebagai makhluk yang alal fitrah, lemah, kemudian bodoh. 2. Dimuliakan, yaitu dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. 3. Dibebani, yaitu mencakup tentang ibadah dan khilafah. 4. Bebas memilih. 5. Balasan atau pertanggungjawaban, yaitu berakibat surga maupun neraka. Ma'rifatul Insan bagian ketiga, yaitu takotul insan atau potensi manusia. Manusia dibekali 3 potensi oleh Allah: 1. Pendengaran, 2. Penglihatan, 3. Hati. Al-mas'uliyah atau tanggung jawab: 1. Al-amanah, 2. Al-khiyanat. Yang termasuk ke dalam al-khiyanat ada kal-an'am, bagaikan binatang ternak, kal-kalbi, bagaikan anjing, kal-kirdi, bagaikan monyet, kal-khinzir, seperti babi, kal-hasabi, seperti kayu, kal-hijara, seperti batu, kal-himar, seperti keledai, dan terakhir ada kal-ankabut, seperti laba-laba. Ma'rifatul Insan bagian keempat, yaitu nafsul insan. 3 tingkatan nafsu manusia. 1. Nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. 2. Jiwa yang arwah atau kolbu, azam dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu atau rasio, sedangkan ar-ra'yu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih, atau iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. 3. Jiwa yang arwah atau kolbu, azam dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Ma'rifatul Insan bagian kelima, yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan: 1. Jalan benar atau takwa, membersihkan jiwa. 2. Jalan salah atau fujur, mengkotori jiwa. Sifat-sifat yang termasuk dalam jalan benar yaitu: 1. Banyak bersyukur atau syakur, 2. Bersabar atau sabur, 3. Berhati lembut atau awah, 4. Kasih sayang atau rahimun, 5. Suka taubat atau awab, 6. Bersikap lemah lembut atau awah, 7. Selalu bersikap jujur atau sadikun, 8. Terpercaya atau aminun, dan terakhir yang ke-9 ada akan memperoleh keberuntungan. Sifat-sifat yang termasuk dalam jalan yang salah: 1. Memperturutkan sifat tergesa-gesa atau ajulan, 2. Berkeluh kesah, 3. Tidak mau berbuat baik atau kikir, 4. Kufur,
5 pendebah, 6 pembantah, 7 zalim, 8 jahil. Ma'rifatul insan bagian ke-6 yaitu hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah yang sebenarnya adalah kita sebagai seorang budak, seorang hamba, tugasnya hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ibadah mencakup tentang perasaan, merasakan, dan menghayati. Maksud merasakan di sini adalah 1. Merasakan banyaknya atas nikmat yang telah Allah berikan, seperti nikmat tidur dan lain-lain. 2. Merasakan keagungan Allah atau kebesaran Allah melalui ciptaannya. Tujuan dari hakikat ibadah: 1. Tujuan kecintaan. 2. Tujuan ketundukan. 3. Tujuan yang merendahkan diri. Dari ketiga tujuan tersebut dilakukan dengan rasa takut dan harapan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.